Salam sehat buat kita, Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus. Kita bertemu kembali dalam renungan pagi Jumat tanggal 23 Juni 2023. Tapi sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan di pagi hari ini. Melalui kesehatan, Tuhan membangunkan kami dari tempat tidur kami dan memberikan waktu, kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini yaitu yang tertulis dalam Yakobus 2 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, adalah dua unsur penting dalam iman. Seseorang dapat dikatakan memiliki iman bila ia percaya meski belum melihat bukti. Boleh kita baca itu di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1. Selain itu dikatakan seseorang beriman taat melakukan kehendak Tuhan, apapun resikonya. Jadi, iman juga harus disertai dengan perbuatan atau tindakan nyata. Bila tidak, iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bapak Ibu, jika kita berbicara mengenai iman, tetapi tidak bertindak sesuai dengan apa yang kita percayai, hal itu adalah sia-sia. Iman yang sejati bukanlah sekedar perkataan, namun harus diwujudkan ke dalam gaya hidup kita. Iman yang disertai dengan tindakan pasti membuahkan hasil. Contohnya, kita ingat khotbah di 2 minggu yang lalu, di mana kita mendengarkan di sana ada perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Kita lihat di sana bagaimana dia berusaha untuk menghentikan pendarahan yang sudah ia derita selama 12 tahun. Dia berobat ke sana kemari, tetapi hasilnya nihil. Bukan karena kuat dan gaya yang memampukan bertahan saat itu, saat dia hendak menuju rumah Yairus untuk menghidupkan kembali putrinya akibat sakit, melainkan kita lihat karena imannya yang menyatakan. Perempuan itu mengatakan seperti ini, asal ku jamah saja jubahnya aku sembuh. Itulah kita lihat iman yang luar biasa yang ada dalam diri perempuan itu. Imannya itu bukan pasif tetapi aktif. Kita harus meniru apa yang dilakukan oleh perempuan tersebut. Memang kita harus berdoa dan berharap agar dia menjamah penyakit yang kita derita. Memberi kita ketenangan dari pergumulan yang berat. Memberi kemudahan dalam melakukan segala sesuatu. Namun doa dan pengharapan tersebut tidak membuahkan hasil jika tidak disertai dengan usaha yang keras. Karena ada yang berpikir bahwa dengan memiliki iman, maka kita tidak perlu lagi melakukan hal yang lain. Ada yang mengaku beriman, tetapi kita lihat perbuatannya sama sekali tidak mencerminkan hidup beriman. Ada yang mengatakan memiliki iman kepada Allah, tetapi hidup di dalam pertengkaran dengan keluarga, tetangga, dan sekitarnya. Ada yang mengatakan bahwa dia beriman, tapi dia tidak mau menolong saudaranya yang berada dalam kesusahan. Ada yang mengatakan dia percaya kepada bimbingan Allah, tetapi selalu menjadi panik ketika masalah menghadang dan akhirnya justru melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, Yakobus menuliskan surat ini untuk mengingatkan kita bahwa kita diselamatkan karena iman. Dan iman mendorong kita untuk melakukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan.
iman bukanlah hal yang relatif. Kita bisa melihatnya dari perbuatan. Sama seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Ketika kita mengimani Allah, maka ini akan terlihat dari sikap hidup dan perbuatan kita. Marilah kita tunjukkan buah iman kita dalam hidup sehari-hari. Iman adalah akar kehidupan, dan perbuatan baik adalah buahnya. Dan kita diundang untuk memiliki akar dan buah yang baik. Kiranya iman kita selalu dikuatkan dan kita menunjukkan buahnya dalam perbuatan kita sehari-hari. Itulah sebabnya dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Ketika kita benar-benar mengimani Kristus dalam kehidupan kita, mari kita buktikan dalam tindakan nyata supaya orang juga melihat apa yang kita lakukan, supaya mereka juga meneladani dan bahkan percaya kepada Kristus yang memberikan keselamatan bagi kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang mengingatkan kami pada pagi hari ini, yang mana mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Berarti ketika kami mengatakan kami beriman, harus kami wujudkan juga dalam tindakan perbuatan kami sehari-hari, supaya orang lain dapat mengenal Engkau dalam perbuatan kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horat.